Ya, selamat bertemu kembali untuk yang di YouTube. Judulnya ialah persatuan, ya. Persatuan judulnya. Kenapa saya kasih tanda tanya? Ya kan, persatuan kok ada tanda tanya? Karena gini, kalau saya cuma taruh persatuan, terus orang tuh asumsinya macam-macam ya. Ada orang yang pikir kalau persatuan tubuh Kristus nih harusnya begini. Yang satu pikir, oh enggak, harusnya begitu. Tapi biarlah hari ini kita lihat firman-Nya sebagai patokan. Ya kan, firman Tuhan adalah kebenaran, firman-Nya adalah Tuhan sendiri, dan firman-Nya adalah patokan. Firman-Nya juga terang ya, sehingga kita bisa mengerti lebih jelas, bukan dari berasumsi, bukan dari pendapat orang, karena itu yang bikin tidak akan pernah ada persatuan. Haleluya. Tapi biar firman-Nya memerdekakan kita. Dan buah dari persatuan ialah apa? Wow, terobosan. Ya kan, berkatnya lebih lagi dicurahkan. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Haleluya. Kita lihat di sini, saudara, kita langsung aja dikatakan di 2 Korintus, 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 dikatakan begini. Ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu, tanda kutip pengetahuan, ya kan? Maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Jadi maksudnya gini, kalau kita pikir di dalam kita bergaul dengan Tuhan, kita kekristenan kita pikir kita udah tahu, saya udah tahu kok. Saya udah tahu mengenai pengampunan, saya udah mengerti tuh rata-rata mengenai persatuan. Itu berarti kita belum mengerti seperti seharusnya. Ingat ya, ini akan sangat memberkati saudara. Ya, apa yang saya bagikan ini akan sangat memberkati saudara. Itu sering terjadi dalam hidup saya, dan itu sangat-sangat mengubahkan hidup saya. Ya kan, saya pernah sekolah Alkitab ya. Ya kan, saya juga pernah sempat melayani sebelumnya juga di gereja Indonesia di Tokyo, ke sekolah Alkitab di Amerika. Tapi yang paling-paling dari semua itu, yang paling-paling memberkati saya adalah pewahyuan mengenai dasar persatuan. Itu nggak seperti kita pikir. Saya di sini nggak cuma kasih perintah, Mas Saudara. Oh, jangan begini ya, jangan begitu ya. Itu bukan akarnya. Akarnya begini, Saudara. Mari kita langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Kenapa? Supaya yang menghalangi persatuan. Saudara pernah lihat nggak? Kalau saudara lihat anak-anak kecil yang masih nyusu, ya kan, mungkin di bawah 2 tahun ya. Mereka kalau ngumpul tuh ngapain? Mereka maunya main. Dan mereka seringkali rebutan mainan. Mereka rebutan mainan. Kalau mereka main sesuatu, tiba-tiba ada anak lain yang ngambil, mereka apa? Mereka nangis. Nangis mereka. Dan mereka tidak peduli ya, kalau mereka masih minum susu ya. Mereka tidak peduli ya, kapan aja, di mana aja, kalau mereka lapar atau mereka kotor ya, popoknya ya, mereka akan nangis. Mereka mau, ya kan? Kenapa? Karena mereka masih kecil, masih seperti bayi. Nah, yang menghalangi kita untuk kita mengalami persatuan itu apa? Kalau kita masih seperti bayi, saudara. Amin. Bayi itu cuma bisa minum susu, ya kan? Bayi itu cuma bisa minum susu. Ya, kita lihat di sini ya. Apa yang menolong kita? Kan nggak bisa cuma dibilangin, oh harus begini begitu dari luar ya. Karena persatuan itu akan timbul dari hati. Kalau kita sendiri kurang mengerti posisi kita di hadapan Allah, akan susah untuk kita, ya kan, bisa berjalan dalam kesatuan yang dari Tuhan. Akan sulit, saudara. Ya kan, karena masing-masing kemudian akan lebih memikirkan kepentingan sendiri-sendiri seperti bayi itu. Ya kan, kita lihat di sini ya. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Ini yang menghalangi persatuan, tapi puji Tuhan ada jalan keluarnya. Dan ini sangat memberkati saudara. Ya kan? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras,
sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini salah satu penghalangnya, ya kan? Jadi kita lihat di sini, ya kan, tanda-tanda kita belum dewasa, ya kan, belum seperti dewasa seperti takarannya firman. Itu kalau kita ada apa? Perselisihan, iri hati, perselisihan, ya kan? Pelayanan tidak menjadikan kita dewasa, ya kan? Nanti kita lihat ayatnya ya. Orang kalau disuruh-suruh, didorong, ayo melayani, ya kan? Kalau dia belum tahu jati diri dia, ya kan, nggak bisa jadi dewasa. Pelayanan itu tidak otomatis menjadikan kita dewasa, ya kan? Nah, itu bisa nolong waktu kita tahu praktekannya gimana, ya. Kita lihat, jadi di sini dikatakan susu. Kalau masih ada perselisihan, iri hati di rumah tangga kita, biarpun kita melayani, kalau antara suami istri atau antara siapa yang lain masih ada perselisihan, berarti kita masih belum dewasa. Amin, saudara. Haleluya. Nah, terus kita lihat di sini di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang anugerah kebenaran, righteousness. Ini yang benar-benar pewahyuan ini, pengertian ini sangat-sangat memberkati, sangat penuh kuasa, saudara. Wow, saudara bisa mengalami, ya kan, perlindungan supranatural, terobosan supranatural. Amin. Kesembuhan, ya kan? Jadi ajaran, kalau di sini dikatakan tentang kebenaran, itu tidak jelas. Itu kalau bahasa Inggrisnya tuh righteousness. Itu bicara mengenai posisi benar kita yang Allah hadiahkan, yang Allah anugerahkan sebagai pemberian, bukan berdasarkan jerih payah kita waktu kita terima Yesus. Posisi ini, posisi benar ini, posisi kelayakan yang Allah beri melalui Yesus, itu disebut anugerah kebenaran. Bahasa Inggrisnya tuh righteousness. Kalau saudara tahu ini, saudara penyakit apapun saudara bisa sembuh. Wow. Haleluya. Karena ada ayatnya. Makanya saudara sabar, ya kan? Kenapa saya katakan persatuan, terus saya bilang, saya tulis tanda tanya, ya kan? Supaya saya mau saudara tidak punya konsep asumsi, tapi saudara terbuka akan firman-Nya, ya. Ya kan, di sini dikatakan kalau bahasa, ya kan? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang anugerah kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin, saudara. Anak kecil itu polos, cepat mau nurut. Tapi anak kecil tuh punya sifat suka mementingkan diri sendiri loh. Amin, nggak mau ngalah. Kalau udah main, wah, tadinya dia mainan ini, terus lihat temennya mainan apa, dia mau rebut mainan temennya. Egois, itu sifat anak kecil, ya kan? Ya, jadi seperti masih minum susu, ya kan? Berarti tidak memahami tentang ajaran mengenai apa? Bukan kebenaran, anugerah kebenaran. Ya kan? Sebentar saya terangkan, ya. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, di sini sayangnya diterjemahkan panca indera. Ini bukan panca indera, ya kan, kita bisa merasa, melihat, mendengar, itu bukan itu ya. Maksudnya indera rohani. Indera rohani yang lebih tajam, ya kan, yang lebih tahu memilah. Karena di dunia ini banyak yang palsu. Iblis itu adalah pemalsu. Dia adalah penipu. Makanya anugerah kebenaran, ya kan? Jadi kenapa anugerah kebenaran? Ya, kita lihat. Jadi yang membuat kita dewasa itu bukanlah kita otomatis kalau melayani, ya kan, kita langsung bisa jadi dewasa. Ya kan? Kalau haleluya, kalau kita rajin doa, kita jadi dewasa. Itu semua sangat penting, ada tempatnya sendiri, ya. Tapi firman Tuhan yang bilang, yang menjadikan kita dewasa, ya kan, bukan itu akarnya.
Bukan itu akarnya. Semua itu penting ya. Berdoa itu sangat penting, ya kan? Tapi jangan nomor satu. Karena berdoa itu cuma respon loh. Respon kita terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Respon kita karena doa kita penuh kuasa, karena kita punya perantara yang sudah menerobos masuk ke ruang Maha Kudus, dan perantara kita adalah imam besar yang sudah bangkit, sudah keluar dari kubur dalam keadaan hidup, dihidupkan kembali. Itu sebabnya doa kita sangat penuh kuasa. Karena imam besar kita. Tapi itu semua adalah respon kita. Kita perlu tahu akar dari persatuan. Persatuan kita dulu sama Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita jadi dewasa kalau kita lebih mengerti ajaran mengenai anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Kita bukan hanya diampunin, saudara. Makanya kita jangan asumsi, ya kan? Kalau kita udah tahu, oh saya udah tahu saya diampunin, berarti saudara belum mengerti. Karena kalau saudara lebih mengerti, saudara akan haus, saudara akan mau giat, saudara akan lebih lagi mau cari. Tapi kalau saudara pikir, saya udah tahu, saya sudah pernah dengar, saudara masih belum mengerti seperti seharusnya. Itu yang tadi saya bacakan dari 1 Korintus 8 ayat 2. Saudara masih perlu dan saya lebih lagi. Karena kalau kita makin melihat, terus kita praktekkan, kita ngalamin, saudara. Wow, penuh kuasa. Amin, saudara. Nah, mengenai anugerah kebenaran, ya kan, yaitu apa? Kenapa dikatakan anugerah kebenaran? Itu adalah posisi kita di hadapan Allah. Haleluya. Itu sesuatu yang kita nggak bisa bertumbuh di situ. Posisi ini maksudnya gini, kita bisa bertumbuh dalam kasih. Kita bisa bertumbuh di dalam iman. Tapi posisi ini tidak bisa. Karena posisi ini adalah permanen. Amin, saudara. Ini sesuatu yang kita bisa bertumbuh dalam kasih, dalam iman. Di posisi ini, kita bisa bertumbuh dalam kasih, dalam iman. Tapi posisi ini adalah permanen. Ya kan? Karena firman-Nya mengatakan, ya kan? Kita langsung aja ya. Thank you Jesus. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Permanen. Ya kan? Kita lihat, kita jadikan firman-Nya patokan, saudara. Firman-Nya patokan. Ya kan, sebelum kita ke Ibrani, ya kan, pasal 9, sebelum kita ke Ibrani pasal 9, saya mau kutip dulu dari Roma pasal 4 ayat 25. Karena walaupun anak Tuhan merayakan Paskah, ya kan, itu sebagian tuh merayakan karena kebiasaan. Tapi kalau kita mengerti apa itu Paskah, saudara, dahsyat, saudara. Karena Paskah itu bukan hanya Yesus bangkit, titik. Kenapa Yesus bangkit? Karena dia sudah selesai membereskan dosa saudara, dosa saya. Ketidaklayakan kita sudah dibereskan loh. Makanya Allah bisa bangkitkan dia. Karena kalau dosa saudara dan saya belum beres, Yesus tidak bisa bangkit. Dia tidak bisa bangkitkan diri dia loh. Allah harus bangkitin dia. Karena Allah yang hakim. Amin. Dan Allah yang paling tahu dan dosa kita. Ya, dia yang paling tahu, ya kan? Dia yang berikan Yesus sebagai tebusan untuk dosa kita. Nah, karena dia sudah Yesus yang telah diserahkan bagi pelanggaran kita. Karena pelanggaran saudara. Memang dia disalib melalui orang Romawi, ya, permintaan orang Yahudi. Tapi sebetulnya yang menyalibkan dia itu pelanggaran saudara dan saya. Allah sebagai hakim menaruh dosa saudara seumur hidup saudara loh. Seumur hidup saudara. Saudara sadar tidak sadar, dosa saudara sampai saudara ketemu Tuhan, itu semuanya itu sudah ditaruh sama Yesus. Dia sudah jadi dosa, dia sudah diganjar. Ya kan? Itu sebabnya Allah harus meninggalkan dia waktu dia menjadi dosa. Ya kan? Karena dia mati sebagai kita, sebagai manusia lama kita yang sudah kena kutuk karena Adam. Puji Tuhan, karena dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Amin, saudara. Allah bisa bangkitkan dia bagi pembenaran saudara dan saya. Apa artinya? Itulah anugerah kebenaran. Berarti apa? Benarnya Yesus yang sempurna, ketaatan dia diperhitungkan kepada saudara. Itu sebabnya waktu saudara berseru di dalam nama Yesus, Allah selalu dengar loh. Kenapa? Ya kan? Karena Yesus, saudara, dianggap benar, diperhitungkan sebagai benar. Kenapa? Saudara punya akses kepada seluruh kasih karunia-Nya. Karena saudara sudah dibenarkan karena kebenarannya Yesus. Itu anugerah kebenaran.
Ya kan? Jadi karena Allah sudah bangkitkan. Kenapa Allah bisa bangkitkan? Nah ini Ibrani 9. Ya kan, bagi pembenaran saudara. Karena kita nggak bisa, saudara pertajam, dengar lagi saudara. Karena kalau saudara mengenal ini, saudara lebih tahu bagaimana saudara dibenarkan. Kita lebih bertumbuh. Kita lebih tahu praktek. Nanti kita tahu dulu, setelah itu kita praktek. Ya kita bisa praktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita tahu ini, kita lebih lagi merdeka dari iri hati dan perselisihan. Itu yang akan menghalangi persatuan. Amin, saudara. Kita baca di sini Ibrani 9. Yang menghalangin, ya kan? Haleluya. Yaitu apa? Kalau kita masih seperti childish, seperti anak-anak, bukan yang seperti Tuhan inginkan seperti itu, tapi kita belum bertumbuh ya. Nah, kita bisa bertumbuh. Ibrani 9 dikatakan, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita langsung aja ya, saudara bisa baca sendiri dari ayat 11. Saya langsung baca dari ayat 13. Karena dulu orang Israel punya hubungan sama Allah berdasarkan darah binatang. Tapi kalau kita sekarang, perjanjian kita jauh lebih hebat, karena bukan lagi darah binatang, darah Yesus yang kekal. Ya kan? Sebab ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita nggak bisa beribadah dengan benar kalau hati kita penuh rasa bersalah, kita kesel, kita iri, kita benci, kita kecewa. Nanti terus kita kenapa itu semua? Karena kita lupa yang ya kan, kita nggak lagi menjadikan ya kan pengampunan darah Yesus. Kita anggap itu udah lewat. Saya udah tahu kok. Hehehe, nggak bisa saudara. Kita harus tahu, kita harus lebih tahu loh. Sehingga kita akan terus bertumbuh dewasa dan kita lebih tahu praktekinnya. Kenapa tadi dikatakan ya kan, kamu nggak bisa makan makanan keras. Ini agak sedikit keras supaya gigi saudara bertumbuh. Maksudnya saudara biasa, karena saudara sudah ada gigi. Ya, saudara dan saya juga perlu bertumbuh. Saya mau lebih bertumbuh. Bagaimana? Saya percaya pasti saudara juga gitu. Ya kan, kita sudah mulai ada gigi. Ya kan, yaitu apa? Itu ada orang-orang yang terlatih, orang-orang yang exercise. Jadi pengetahuan itu bukan cuma di sini sekumpulan informasi, tapi kemudian diterapkan. Ini bisa diterapkan, saudara. Nomor 1, kita apa? Pelaku firman itu apa? Pelaku firman adalah orang yang nomor 1 percaya dulu. Ada orang yang bilang, Ibu Monica, tapi kan kita harus jadi pelaku. Benar, tapi sebelum jadi pelaku, kita harus beriman dulu kan? Amin. Dan nomor 1, untuk kita beriman, kita harus izinkan, kita renungkan ini. Apa itu perbuatan sia-sia? Perbuatan sia-sia, ibadah yang sia-sia, yang tidak tahan uji, ya kan? Yang tidak akan menolong, ya kan, diri kita sama orang. Yaitu kita bergiat, kita melakukan giat, terlibat dalam kegiatan yang seolah-olah kita belum dikuduskan sepenuhnya. Wah, kita harus sungguh-sungguh, sebab kalau enggak, nanti siapa tahu kita enggak selamat. Nah loh, berarti ya kan, Yesus keselamatan itu tidak kekal. Kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Ya kan, berarti itu semua tidak benar. Darahnya berarti lebih rendah dari darah binatang. Karena dulu orang Israel sudah, waktu Balak menyewa Biliam untuk mau ngutuk, Allah nggak bisa. Waktu Biliam berusaha dengan urap, karena dia punya panggilan tapi dia ngawur ya. Dia mau Allah mengutuk, Allah bilang ya nggak bisa. Kenapa? Karena aku melihat mereka nggak ada cacatnya, nggak ada salahnya. Loh, kan nggak mungkin. Ada 2 juta orang mungkin. Masa nggak ada salahnya?
Kenapa mata Allah yang 100% kudus, 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 mata dia yang sempurna, yang gak bisa sedikit pun melihat dosa? Kenapa dia bilang, saya gak bisa, saya gak akan mengutuk mereka? Amin. Dia bilang, aku gak akan berdosa, aku punya perjanjian, aku tidak melihat kekurangan mereka, karena ditutupin darah binatang. Amin, saudara. Allah mengatakan itu, aku adalah pahlawan buat mereka, aku pembela mereka loh. Ya kan? Sekarang banyak anak Tuhan tidak sadar posisinya, jadi selalu takut. Kenapa? Karena tidak menjadikan firman sebagai patokan. Makanya tidak ada persatuan. Maksudnya belum, kita udah berdoa. Saya percaya dengan ini lebih lagi diajarkan, disebarluaskan, ya kan, buku-buku, ya kan. Saya baru berdoa, kita baru berdoa buku-buku Bapak supaya lebih lagi ada mengenai jati diri. Ini baru ada dalam bahasa Indonesia. Saya sarankan saudara beli, karena kita harus tahu jati diri kita. Karena kalau kita nggak jelas, saudara, iblis akan gampang sekali bodohin kita. Dia mau mencuri, membunuh, merusakkan. Kita dibikin sibuk, padahal kita bilang seperti orang Israel, mereka giat tapi tanpa pengetahuan. Jadi tidak hidup. Jadi banyak melakukan kegiatan yang sia-sia, ya kan, memohon-mohon ampun Tuhan, merendahkan diri seperti di perjanjian lama. Tuhan, aku masih merasa rasa najis, kita udah di perjanjian baru dengan iman. Makanya prioritaskan dengan firman, ya kan. Bagaimana kita mulai praktekkan dengan kita lihat ini, kita kemudian renungkan, kita ngakuin, ya kan, jadikan pribadi. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, darah Kristus oleh roh yang kekal. Ingat, roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Terus kita ngakuin secara pribadi, menyucikan, terima kasih Bapa, darah Yesus menyucikan hati nurani saya, menyucikan hati nurani saya dari perbuatan yang sia-sia. Haleluya. Supaya dan saya bisa beribadah kepadamu. Saya bisa beribadah kepadamu karena hati nurani saya dikuduskan oleh darah Yesus. Saya punya hati nurani yang baik, bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin melakukan yang baik. Itu efeknya. Kalau kita punya hati nurani yang baik, kita percaya kepada Dia, kepada kasih dan penebusannya, saudara, kita akan mau berbuat baik loh. Kita jadi nggak takut. Makanya kenapa efeknya, salah satu efeknya, waktu saya dulu tinggal di negara orang, ya kan, saya nggak takut, malahan mau kerja di Japan Helpline. Orang banyak, ya kan, itu kerja sosial, ya kan, orang banyak ke Jepang ilegal karena kepengen diberkatin, kepengen dapat uang. Wah, ini kesempatan untuk dapat uang. Tapi kenapa saya nggak ada rasa ingin, ya kan, kumpulin uang sebanyak? Kenapa malahan, ya kan, milih kerjaan yang gajinya kecil supaya jadi berkat? Itu efeknya. Itu bukan saya, ya. Itu buahnya. Itu karena Yesus. Itu mengusir kegelapan. Apa saya nggak takut kekurangan? Amin. Apa nggak ada keinginan? Itu efeknya. Makanya bedanya apa? Bedanya apa dengan giat, ya kan, tapi sia-sia, beribadah yang sia-sia. Yang sia-sia ialah tidak berpatokan kepada penebusan Yesus, tidak berpatokan kepada anugerah kebenaran. Jati diri kita tidak jadi prioritas. Yang jadi prioritas lebih apa? Harus begini, harus melayani dulu, harus berdoa. Benar. Hey, prioritas tuh, pengenalan kita tuh harus jadi prioritas, supaya kita beribadah nggak sia-sia. Nanti akhirnya nggak ditipu seperti Ayub, ya kan? Ayub itu kan rajin berbuat baik, iya toh, sangat banyak orang diberkati dia, tapi dia mengalami bencana sampai akhirnya dia ketemu sendiri, lihat Tuhan, baru dia sadar. Amin. Dan dia mengalami pemulihan yang dahsyat. Jadi biarlah hari ini saudara dan saya, kita diingatkan bahwa posisi benar kita ini, kita nggak boleh lupa. Kita harus lebih lagi secara tajam melihat ayat-ayatnya. Itu perlu kita tanam baik-baik. Hidup kita jadi fondasi hidup kita, karena ini bagian dari kasih Allah. Kasih Allah itu kakinya dua.
kakinya 2. Ya kan? 1 Yohanes 4 ayat 10. Kakinya 2. Ya kan? Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita, dan itu salah satunya, dia yang telah mengasihi kita. Jadi Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi dia. Saya ngomongnya pelan-pelan ya. Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi dia. Cobalah saudara renungkan. Karena kalau kita salah menekankan saudara, iblis akan balikan kita kepada ibadah yang sia-sia. Nanti kita jadi sombong, suka membanding-bandingkan diri, berselisih, bersaing, atau kita jadi minder. Karena dua-duanya bukan berdiri di atas anugerah kebenaran. Haleluya. Saya ngomong ini, saya ada damai sekali saudara. Di hati saya damai sekali saudara. Karena waktu kita bicara, kita lagi membesarkan anugerah kebenaran, perbuatannya Yesus, jeripaya dia, itu efeknya tuh damai. Kalau kita damai, kita nggak lagi merasa harus berselisih lah, harus ngotot, saya gini-gini, terus mau iri. Kita ada damai. Haleluya. Makin damai kita tenang aja. Bukan berarti nggak ada masalah saudara. Ingat, roh antikristus itu bukan anti Tuhan. Roh antikristus dia akan coba aniaya loh. Dia akan coba aniaya. Jangan takut, ini dahsyat. Haleluya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 10, kasih Allah itu ada 2. Ya kan? Nomor 1, bukan kita yang mengasihi dia, dia yang mengasihi kita. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi dia. Silahkan mengasihi Tuhan. Nah ini supaya ibadahnya gak sia-sia. Ibadah yang sia-sia, ibadah yang lahir dari rasa bersalah. Aduh, selama ini Bu Monica, saya sudah buang banyak waktu hidup saya. Sekarang saya untuk menebus itu, saya mau bayar. Saya baru mau hidup untuk Tuhan. Saya mau tebus itu semua. Itu sia-sia. Tidak perlu. Amin. Yesus sudah bayar harganya. Amin. Dari rasa bersalah, penyesalan, mau bayar harga, gak perlu. Ibadah yang sejati ialah apa? Percaya darah Yesus. Kasih Allah itu apa? Bukan kita yang mengasihi, karena Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi dia. Allah mengasihi kita lebih dulu. Sebelum saudara ada, dia udah memutuskan untuk mengasihi saudara. Amin. Makanya dikatakan, sebelum kamu ada, waktu kamu masih sebelum aku ada, hari-hariku sudah tertulis. Allah sudah bikin rancangan yang luar biasa. Kita aja, anak kita masih di kandungan, belum lahir. Ya kan, masih baru, mungkin baru tahu, oh hamil, wah udah langsung. Ya kan, cari-cari baju bayi, ya kan, siapkan tempat tidurnya, kalau perlu beli popok. Belum ada. Kita manusia begitu. Udah mau pilih-pilih namanya. Iya kan? Udah ngebayangin nanti dia kayak siapa ya. Amin. Kita aja begitu. Manusia dulu udah jatuh. Dulu manusia lama kita. Apalagi dia. Saya ulangin lagi supaya ini berakar dalam diri saudara. Allah tidak mengasihi saudara karena saudara mengasihi dia. Berarti firman itu salah tafsir. Allah mengasihi saudara karena dia lebih dulu mengasihi saudara, dan dia adalah kasih. Kita nggak bisa manipulasi Allah, kita nggak bisa kontrol dia. Jadi kalau kita mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi kita, dari respon itu kita mengasihi dia, ya kan, kita akan lebih merasakan kasihnya. Nah itu orang sering salah mengerti, keliru. Terus mereka pikir gini, wah Allah itu, jadi kalau kita ngomong ke orang karena kita nggak ngerti ya, wah karena kamu harus mengasihi Tuhan loh, saya juga mengasihi Tuhan, ini saya mengalami ini gitu loh. Jadi orang itu salah mengerti. Kalau kita lebih tahu, kita percaya, kita membuka diri kepada kasihnya, dengan kita percaya, terima firman-Nya, kita menyembah dia, meninggikan dia dengan hidup kita percaya, kita beriman sama kasihnya, kita akan lebih merasakan kasihnya. Dari situ kebaikannya akan kita alamin. Tapi
Tapi itu semua bukan berdasarkan karena kita mengasihi dia loh. Amin. Itu semua bukan karena kita mengasihi dia lebih dulu. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih Allah. Nanti kita jadi sombong. Nanti suka membanding-bandingkan. Nanti kemudian waktu jatuh terpuruk sekali. Oh Tuhan, kenapa ini semua? Nah, karena kita harus tahu bahwa kasih itu bukan kita. Dasarnya bukan kasih kita loh. Amin. Dasarnya ada orang yang kalau karena masih bayi ya, wah saya mau senangkan Tuhan begini supaya dia berkatin saya. Hei, saudara, berkat itu sudah ada sebelum saudara dan saya ada. Amin. Yesus tuh sudah disalib sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara dan saya lahir, dia sudah disalib, sudah bangkit. Amin. Dan berdasarkan dia, kita sudah diberkati dengan segala berkat. Kita sudah ada warisan. Jadi bukan waktu saya memuji dia, menyembah dia, oh saya lagi senangkan Tuhan, baru Tuhan kasih. Itu bukan begitu. Amin. Karena dia sudah sediakan semuanya. Dia sudah siapkan semuanya. Bentar, saya minum dulu ya. Dia sudah siapkan semuanya di dalam Kristus. Waktu kita kasih respon, kita nyembah dia, kita bersyukur, terima kasih Bapa, karena gini kita lagi tinggikan dia. Itu membuka pintu bagi kasih karunia-Nya. Makanya kemudian kita merasa, ya kan? Tapi itu semua sudah ada. Itu sebabnya Alkitab bilang kalau mau bermegah di dalam Tuhan yang benar. Jangan bermegah sama akan respon kita. Karena saya begini, karena saya memuji Tuhan baru Tuhan kasih. Karena saya berdoa baru Tuhan mau bantu saya. Tidak, semua sudah ada. Makanya waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, keselamatan kita sudah ada kan? Betul gak? Apakah Tuhan selamatkan kita waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Tidak kan? Keselamatan itu sudah ada sebelum kita lahir. 2000 tahun lalu waktu Yesus bangkit, keselamatan itu sudah ada. Tapi waktu kita mengakuin secara pribadi, baru kasih karunia-Nya itu mengalir dalam hidup kita. Kita mengalami secara pribadi. Mengerti ya saudara? Karena sudah ada. Sudah ada. Makanya doa terus. Saya berdoa juga supaya P3K kita semua anak-anak Tuhan, bukan hanya P3K, siapapun yang dengar ini, kita semua imam, ya kan, berdoa. Efesus 1 ayat 17 sampai 19, Efesus 3 ayat 16 sampai 19, Kolose 1 ayat 9 sampai 11, doa firman patron doa. Kenapa? Karena kita perlu melihat sehingga kita nggak salah mengerti. Karena kalau kita salah mengerti, kita nanti bisa tersandung. Kita bisa tersinggung, sakit hati, dan itu bisa bertahun-tahun, bisa memenjarakan orang bertahun-tahun, bisa sampai nggak kesampaian imannya, saudara. Kenapa? Karena fondasinya geser. Untuk kita bisa terus, kita harus sadar kita nih carang, kita nih anak, ya kan? Kita harus sadar kita ditopang oleh Yesus, oleh tubuh dan darahnya, ya kan? Kita kasih respon karena kita sudah ditopang selamanya. Kita hanya kasih respon supaya rencana Tuhan yang terbaik jadi dalam hidup kita. Kita selesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah, sehingga kita mau ketemu dia, kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu, ya kan? Sama seperti dia, kita ada di dunia ini sekarang. Inilah keberanian untuk penghakiman. Ya kan, bagaimana kita ada keberanian di hari penghakiman, kita ketemu dia. Kenapa kok ada keberanian? Karena sama seperti dia, Kristus, kita ada di dunia ini sekarang. Maksudnya apa? Bukannya waktu dia di bumi loh, sekarang. Kita sama seperti dia sekarang, saudara. Dia sudah bangkit apa? Bagi pembenaran kita. Amin. Sekarang kita sudah dibenarkan selama-lamanya. Apakah Yesus Kristus akan hidup selama-lamanya? Kita sama dia jadi satu. Makanya biarlah ini meneguhkan saudara, karena ada yang disesatkan, ada ajaran yang nyampur, sesat,
bahwa belum tentu Tuhan terima. Kalau kamu nggak begini-begini nih, Tuhan nggak bisa kenalin kamu. Itu salah interpretasi, salah menafsirkan firman. Karena nggak sesuai. Ya kalau kita nggak selesaikan, Tuhan tetap terima kita. Tapi kita mungkin nggak bisa ikut memerintah sama, nggak dapet yang terbaik ya. Kan ada yang dikatakan, ada yang akan menjadi seperti cahaya kalau sore itu kan wah bagus sekali ya, atau pagi ya. Itu seperti itu yang apa nih, yang bijaksana. Terus ada yang seperti itu kemuliaannya. Terus ada yang seperti bintang yang memenangkan banyak kepada kebenaran, termasuk melalui pengajaran, melalui hidup kita. Itu seperti bintang. Wow, ada kemuliaan yang menantikan kita, ada mahkota. Amin. Tapi dasar itu semua, ya kan, karya Yesus itu yang menopang kita. Amin. Jadi ingat, Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi Dia. Itu bukan kasih. Kasih ialah Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita makanya dikatakan juga di pasal 4 ya, kita mengasihi sebab Dia lebih dulu mengasihi kita. Udah gitu, dan nah ini bagian ini yang bikin kita jadi dewasa. Makanya anak-anak Tuhan banyak yang tulus, banyak yang mau, ya kan, percaya kasih Tuhan, mau mengasihi Tuhan, banyak. Tapi bagian ini, ya kan, kita makanya berdoa supaya lebih banyak diajarkan di gereja-gereja. Amin. Harus prioritaskan ini supaya doa kita lebih efektif. Karena waktu kita berdoa, kadang ada serangan dari musuh. Ya kita harus tahu berdiri. Karena dikatakan di Amsal, anugerah kebenaran meluputkan dari maut. Kalau iblis mau bikin jahat, kalau kita tahu anugerah kebenaran posisi ini, dia nggak bisa menyakiti kita, saudara. Amin. Itu nanti ya. Jadi kita tahu di sini, dan memberikan putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi anugerah kebenaran, darah Yesus, penebusannya adalah bagian dari kasih Allah yang kita perlu tahu, kita perlu berakar, kita perlu lebih lagi tahu secara rinci, secara jelas, secara kuantitas. Sehingga apa? Sehingga Alkitab bilang the work of righteousness is peace. Waktu kita beroperasi, kita lebih aktifkan. Efeknya ialah damai. Kayak saya ini waktu saya kasih ke saudara saya rasa damai loh. Damai itu akan memelihara kita. Dan bukan hanya memelihara hubungan kita. Ya kan, kita nomor satu, kita akan damai. Allah itu menjadi semakin nyata, kasihnya semakin nyata, damainya semakin nyata, pengampunannya semakin nyata. Terus kita akan lebih lagi dipimpin dari damai itu, dari kebenaran, sehingga kita tidak melakukan ibadah yang sia-sia. Kita nggak ikut ambil bagian dalam ibadah yang sia-sia, seolah-olah Yesus belum selesai, seolah-olah darahnya belum tebus kita, seolah-olah keselamatan itu bukan kekal. Itu hubungan kita sama Allah itu seperti di sesuatu dahan yang lapuk yang bisa ambruk suatu waktu. Karena sebagian begitu, waktu saya di Bali juga gitu. Wah, ada yang bilang gini, ada satu grup, ya kan, mereka lagi cari tanah, mereka udah siap-siapin bahan makanan, ya kan, ini semua COVID ini udah mulai antikristus. Wah, yang sudah dikena vaksin sudah nggak bisa diselamatkan. Terus mereka biarin aja, mereka udah nggak bisa diselamatkan, sudah kena cap antikristus. Terus mereka mau kabur, mereka mau bersembunyi supaya jangan sampai nggak ada makanan. Waduh, kenapa bisa kena sesat begitu? Memisahkan diri dari tubuh Kristus yang lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terpisah gitu? Karena geser dari ini, dari 1 Yohanes 4 ayat 10 ini. Geser dari anugerah kebenaran. Lupa bahwa kita ditebus itu 100%. Amin, saudara. Makanya sesat. Karena Yesus bilang, ya kan, saudara, saya bacakan sini ya. Ya, nanti ya, sebentar saudara. Yesus bilang sama orang-orang Farisi, saudara, ini ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tuh berapa ribu tahun loh belajar mengenai Taurat loh. Ya, belajar mengenai hukum Taurat, Musa, Torah. Tapi kenapa waktu Yesus datang di depan mereka nggak bisa melihat? Yesus bilang gini, karena kamu nggak mau datang ke aku sih. Kamu cuma dengar dari orang, seperti Ayub juga gitu. Cuma dengar dari kata orang.
Ya kan? Yesus bilang nih, saya bacakan di sini ya. Thank you Jesus. Haleluya. Bentar ya saudara ya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Bapa yang mengutus aku, ini perkataan Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dia bicara sama ahli Taurat, orang Farisi loh, yang sangat tahu mengenai hukum Taurat, Torah segala macam ya. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kalau saudara dan saya, kita tidak berdiri terus atas anugerah kebenaran kita dengan kita mengakuin siapa kita dalam Kristus, kita akan ada kesulitan ingat firman-Nya. Kita akan ada kesulitan percaya. Karena selalu, saya kayaknya belum layak. Iblis itu akan berusaha selalu membuat kita rasa nggak layak, nggak pernah dengar, nggak bisa ingat firman. Kok kayaknya firman itu kayak menuntut. Nah ini, ya kan, itu iblis ya. Firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Nah ini, kenapa? Banyak anak Tuhan kadang lebih suka cuman baca Mazmur, cuman baca Amsal. Yang lain susah. Dulu saya juga waktu baca surat Rasuli, apa hubungannya ya sama hidup sehari-hari ya? Saya duduk sebelah kanan Allah, kan itu nanti. Apa hubungannya? Ada saudara, ada sekali hubungannya. Hal-hal jadi lebih mudah loh. Amin, lebih mudah terima penyediaan, kesembuhan lebih mudah saudara. Ya kan, sebab kamu tidak percaya pada Dia ya yang diutusnya. Kamu nggak percaya bahwa Allah mengutus Yesus untuk sebagai kelayakannya kita. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Mereka selidikin, ya kan? Ada orang yang selidikin. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Yesus, Mesias, penebus, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Lebih suka datang ke pendeta, lebih suka datang ke teman, curhat, cari nasihat, lebih suka datang ke orang. Ya kan? Kenapa Ayub punya masalah? Karena dia duduk banyak ngobrol sama teman-teman dia daripada ke Tuhan. Kalau Abraham enggak. Abraham bergaul sama Allah. Makanya kita keturunan Abraham. Tapi Ayub itu puji Tuhan, Ayub itu sabar. Makanya Alkitab mengatakan dia sabar, dia gak putus asa. Jadi kalau kita belum mengerti, biarlah kita bertekun, sabar. Kita terus minta tolong, Bapa, buka mata hatiku. Aku mau terus bertumbuh. Amin, saudara. Haleluya. Saudara akan lebih ada damai. Ini orang-orang yang udah beribuan tahun loh, menyelidikin, tapi gak mau datang sama Yesus sendiri. Lebih pegang perkataan orang dari si anu, daripada datang langsung sama Yesus. Berapa banyak anak Tuhan tidak pernah sekalipun ngomong sama Roh Kudus dalam diri mereka. Kalau ada apa-apa, lebih ingat ke orang. Saudara, puji Tuhan, kabar baik, saudara bisa datang langsung sama Yesus. Rohnya, penolong lain sudah ada dalam diri saudara. Saudara bisa tanya, bisa ngomong sama dia. Saya pernah waktu itu berapa tahun lalu, sudah lama sekali ya. Mungkin udah 25 tahun yang lalu. Saya lagi santai-santai baca-baca firman gitu di tempat tidur, ya kan. Sembari silang kaki saya asik-asik baca. Terus saya bilang ini, Tuhan, ini satu perkataan ini apa sih artinya Tuhan? Saya nggak ngerti deh. Saya dengan santainya aja, makasih ya Tuhan. Sudah tahu nggak? Besoknya saya mengunjungi satu gereja yang beda di luar kota. Pendetanya lagi membahas satu kata itu yang saya tanya. Saya sampai bengong, hah? Saya baru tanya satu semalam sebelumnya. Dan itu nggak susah. Ya kan, asal kita mau aja. Tuh, dan kadang-kadang kalau saat itu kita belum itu, kita terus aja bertumbuh. Bertahun-tahun saya heran kenapa Nabi Nuh itu
mabok. Itu mengganggu saya kan bertahun-tahun, tapi saya lupa nanya. Kenapa dia mabuk? Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa bumi ini berubah. Tadinya tidak ada hujan, terus karena ada hujan, jadi jus anggur yang dia biasa minum tadinya tidak ada alkohol. Tapi setelah air bah, ya kan, dia minum, dia mabuk. Dia nggak ngerti kalau itu berubah jadi alkohol. Nah itu kan karena nggak diajarin di sekolah minggu atau apa, orang selalu fokusnya, ya kan, karena takut ya. Ya udah, nggak usah lah, kita nggak usah ke situ lah. Yang penting saya mau fokus mengenai anugerah kebenaran, ya kan? Ya saya ngomong. Nah, oke. Terus juga kita akan ke 1 Timotius 1 ayat 5 sampai 11. Jadi begini saudara, anugerah kebenaran, posisi kita di hadapan Allah. Nanti kita balik ke Ibrani ya. Itu adalah posisi benar, ya kan? Kita diperhitungkan sebagai benar, sebagai kudus. Kita disebut orang kudus, orang benar karena Yesus, ya kan? Jadi sekarang Alkitab mengatakan di Roma 6 ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa atas kamu, karena kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Saudara dan saya, kita sudah ada di bawah kasih karunia. Kalau kita mengerti ini, kita menekunin ini, amin, kita lebih memprioritaskan pengenalan kita. Kita jadi benar-benar murid yang mau bertumbuh, mau mengenal Dia, bukan hanya informasi, baca buku, tapi kita sendiri mau datang sama Yesus sehingga kita bisa menjadi nyata. Kita ada relationship, ada hubungan pribadi sama Dia. Amin, saudara. Kita akan lebih tahu, lebih ada pengertian yang lebih jelas. Dan itu tidak akan bisa diambil dari kita. Sama seperti Maria, ya kan, yang nggak mau disibukkan dengan banyak hal yang nggak penting, ya kan, mau ribut soal gimana kebaktian. Yang satu nggak harusnya begini pakai seragam, yang satu bilang nggak pakai seragam, yang satu bilang harus begini, terus ribut untuk hal yang tidak penting. Itu seperti Marta. Nggak usah ribut, buang waktu, energi untuk hal yang tidak penting. Yesus aja kalau ngajar kebaktian, dia di perahu, dia duduk di bukit, ya kan? Yang penting itu bersekutu bersama, yang penting dengar firman-Nya yang benar. Jadi bukan agama, bukan ritual, bukan bukan liturginya yang dipentingkan, karena Yesus tidak begitu loh. Segala sesuatu, ya kan, kita jangan dibebani dengan hal-hal yang tidak penting. Terus yang penting gak dipentingin. Itu iblis bilang hore. Dia mau bunuh, curi, merusakkan. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini 1 Timotius 1, ya kan? Nah, nanti saya akan lihat dari bahasa Inggrisnya ya. Karena kita nggak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tuh apa-apa cuma langsung. Kamu jangan nyuri ya. Kamu nggak lagi begini ya, itu hukum Taurat. Makanya waktu mereka punya masalah berzina, kacau itu ya di Korintus, gereja Korintus. Rasul Paulus nggak bilang apa, dia nggak cuma kasih perintah, jangan lagi berzinanya, enggak. Dia terangin, hei, kamu tuh kebenaran Allah dalam Kristus. Yesus tuh kebenaran kamu, Yesus tuh hikmat kamu, Yesus penebusan kamu, kamu sudah ditebus. Yesus tuh kekudusan kamu, kamu tuh bait Allah, kamu kudus. Itu caranya Roh Allah melalui Rasul Paulus menasihati mereka, karena kita nggak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi nggak cukup cuma selalu kasih perintah, jangan, larang, itu nggak nolong. Kita udah tahu, orang udah tahu kalau nggak boleh. Kita perlu jalan keluarnya. Jalan keluarnya ialah kita lebih tahu, kita lihat, kita sudah dibenarkan. Nah, saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya kan? Kasih yang timbul dari hati yang suci. Ya kan? Kadang-kadang orang bilang ini, ya Tuhan lihat hati saya. Jangan lupa, kalau bukan karena darah Yesus, hati kita tuh jelek. Kita bukan lagi di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, Tuhan kau lihat hatiku, karena kau lihat perbuatan, lihat. Kalau sekarang di perjanjian baru, Tuhan ngelihat darah Yesus. Amin. Itu salah satu contohnya. Kita jangan campur perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nanti kita jadi sombong karena kita merasa saya lebih baik dari si Anu,
saya lebih benar dari si anu, karena Tuhan melihat hatiku. Hei, yang beli kita apa? Darah Yesus. Yang bikin hati kita suci apa? Perbuatan kita sendiri. Kalau gitu Yesus nggak perlu disalib deh, kita aja. Yang bikin hati kita suci apa? Darah Yesus. Iman kita kepada darahnya, itu yang menyucikan kita. Darahnya yang menyucikan kita. Dan waktu kita memberi respon kepada imannya, darahnya terus, kita sudah disucikan satu kali selamanya. Makanya kita nggak bisa lagi lihat, Tuhan kau tahu hatiku, karena itu kau begini. Enggak. Saya bersyukur Tuhan, karena darah Yesus aku berkenan kepadamu. Karena darah Yesus aku punya hati yang kudus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Baru dari situ kita akan lebih lagi bersikap kudus. Kadang orang gak usah lihat, kita gak mau. Kenapa? Karena itu memelihara kita. Amin. Jadi hati yang suci, hati nurani yang murni. Kalau waktu kita terus percaya, saya sudah diampunin, darah Yesus sudah menguduskan saya satu kali selamanya. Dia sudah bawa ke ruang Maha Kudus. Itu Ibrani 9 ayat 12. Satu kali selamanya dia sudah membawa darahnya sendiri yang tak bercacat oleh roh yang kekal. Yesus sudah mendapat penembusan kekal. Itu sebabnya, haleluya, selamanya saya sudah dikuduskan. Wow, hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni ialah hati nurani yang bebas dari kesadaran akan dosa. Orang yang terus-menerus merasa bersalah gak habis-habis, rasa terhukum, tidak akan pernah lepas, akan mengalami kesulitan, lepas dari kebiasaan buruk, lepas dari dosa, lepas dari kebiasaan gosip, lepas dari kebiasaan mencela. Susah. Kenapa? Karena dianya sendiri gak damai. Dianya sendiri, orang itu masih merasa, saya belum damai sama Tuhan, saya salah ini, saya kurang itu. Dari situ itu keluar. Kabar baik, kita bisa merdeka dari hati nurani yang sadar akan dosa. Kita sudah dikuduskan, kita bisa punya hati nurani yang baik karena darah Yesus. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Kenapa? Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Waduh, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya kan, firman Tuhan sudah jelas, Roma 10, ya kan, ayat 4, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Itu sebabnya dia sudah genapi, itu sebabnya kita bisa diperhitungkan sebagai benar. Tapi ini orang bawa lagi hukum Taurat kepada gereja, kepada jemaat. Jangan. Kenapa? Karena itu sudah digenapin. Sekarang kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman atas iman anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya buat kita. Kita tidak mau menjadikan kasih karunia sia-sia. Kalau kita bawa lagi hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, ya kan? Ya kan, jadi katakan mereka nggak sampai sama tujuan itu. Kalau itu jadi pegangan kita, ya kan? Kita punya takaran, kamu harus begini gitu ya. Kalau nggak, kamu nggak benar. Kalau kamu nggak benar di hadapan saya, kamu nggak benar di hadapan Tuhan. Waduh, saudara. Nah itu jadi repot. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni ini dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. Amin. Itu bukan lagi untuk saudara dan saya. Itu sudah digenapi. Sekarang kita yang sudah diselamatkan oleh iman. Alkitab bilang di Roma 1 ayat 16-17, dari iman ke iman. Kebenaran Allah itu dari iman ke iman, bukan dari iman kepada perbuatan, baik lagi ke iman kepada perbuatan. Itu makanya tidak bisa jadi dewasa. Tapi dari iman ke iman ke iman kepada apa? Kepada penebusan Yesus. Ya. Melainkan bukan, jadi hukum Taurat itu bukan lagi bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi kalau ada saudara kita ya yang jatuh dalam dosa atau apa, ya kan kita harus
bahwa orang itu, Alkitab bilang kita pulihkan, haleluya, kita pulihkan dengan roh yang lemah lembut, supaya kita juga berhati-hati, ya kan? Kita arahkan dia kepada Yesus, jangan kepada perbuatannya sendiri. Karena yang bikin dia jatuh, karena dia udah salah percaya. Kalau kita arahkan lagi kepada perbuatannya dia, itu tidak nolong dia. Kita harus ingatkan dia, tunggu dulu, kamu ini siapa? Kamu ini orang benar karena Yesus loh. Kamu ini orang kudus, ya kan? Dosamu tuh udah diampunin, sudah diganjar, terima pengampunan. Tidak ada lagi penghukuman. Kamu percaya kepada darahnya. Sebab kalau tidak, nanti kalau kamu nggak mau lepas, dosa itu akan menghasilkan maut. Amin, dosa akan menghasilkan maut loh. Jadi harus sadarkan orang itu kamu siapa. Jadi jangan kita taruh label-label sama saudara seiman kita. Oh, dia pendusta, dia ini. Jangan. Ya kan, berdoa dan ingatkan mereka akan siapa mereka. Sama seperti apa yang Roh Kudus lakukan kepada gereja Korintus yang kacau. Mereka waktu perjamuan makan rotinya habis, karena makannya nggak seperti sekarang cuma kecil ya, rotinya besar. Terus mereka minum sampai mabuk, saudara. Perjamuan, bayangin. Kenapa bisa begitu? Nah, Rasul Paulus kemudian mengajar apa? Mengenai anugerah kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Wow, 1 Korintus 1, ya kan, mengenai kita bait Allah, bagaimana kita jangan duduk bergaul sama orang, saudara-saudara kita yang masih terikat. Jangan bergaul begitu aja, ya kan, perlu dikonfrontasi, perlu dipulihkan, kita doakan, tapi kita jangan duduk makan, kita anggap itu oke, maksudnya, karena itu bisa nular. Dengan kata lain, jangan kompromi. Amin. Oke, jadi haleluya, jadi thank you Lord Jesus. Apa yang bisa bikin persatuan? Tadi di Ibrani kan dikatakan kalau ada orang-orang yang hanya bisa susu, udah lama ikut Tuhan, udah bertahun-tahun, sifatnya masih susah, ya kan, masih cepat tersinggung, ya, masih suka berselisih dan sebagainya, ya kan, karena masih makanannya susu. Nah, ini makanan keras, ya kan, karena kurang memahami ajaran anugerah kebenaran. Jadi saya ingatkan tuh kita juga di P3K di mana-mana, kita sebagai ini ajarkan terus mengenai anugerah kebenaran. Itu yang nolong anak Tuhan untuk lebih dewasa. Nah, kita nggak ada waktu untuk, saya cuma kutip aja dari, karena keselamatan itu kekal, posisi kita ini kekal, makanya kita nggak bertumbuh, maksudnya posisi ini tetap sama. Kenapa kita harus tahu itu? Karena darah Yesus sudah menebus kita secara kekal. Di Ibrani 9 dikatakan dia sudah masuk satu kali selamanya, membawa darahnya sendiri, dia sudah dapat penebusan kekal. Jadi posisi kita itu kekal, permanen. Saudara nggak bisa nambahin atau kurangin. Saudara itu selalu dianggap benar di hadapan Allah. Kalau saudara tidak tahu, saudara masih rasa jijik lah, masih rasa najis, saudara harus izinkan firman-Nya membasuh saudara. Firman-Nya memperbarui saudara, pikiran saudara, jiwa saudara. Dengan iman saudara mulai ambil itu. Ini kita lagi, saya bicara mengenai bisa dipraktekkan. Ya kan, saudara mulai ambil, saudara terapkan pada diri saudara. Saya percaya Yesus sudah dapat kelepasan kekal untuk saya. Dia sudah dapat penebusan kekal untuk saya. Saya percaya darah Yesus. Setelah saudara kutip dulu ayatnya, saudara ngakuin. Saudara sedang ngapain? Saudara sedang lebih lagi membiarkan firman-Nya menguduskan saudara. Itu yang Yesus bilang di Yohanes 7. Ya kan? Dia Yohanes 17. Ya kan, ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Kristus tuh kebenaran yang bisa menguduskan kita. Makanya dikatakan iman yang suci, ya kan, hati nurani yang murni, iman yang suci. Karena waktu kita beriman sama tubuh dan darah Yesus, kita sendiri juga mau datang sama Dia. Kita mau bersekutu secara pribadi. Itu semua kekudusan kita terus-menerus terpelihara, bukan oleh perbuatan kita benar kita sendiri, tapi oleh iman, sehingga nanti kita lebih lagi berjalan dalam kekudusan, hidup benar, karena itu buah dari apa yang di dalam kita, dari hati nurani yang damai. Caranya praktik yaitu kita harus lihat firman-Nya, kita harus mengakuin. Waktu kita mengakuin ayat-ayat itu, kita sedang pakai Kristus, kita sedang memakai jubah anugerah kebenaran. Ya kan, dikatakan jubah, breastplate of righteousness, baju jirah. Ya kan, baju jirah
anugerah kebenaran. Kenapa baju zirah? Karena iblis mau serang kita. Iblis mau membuat kita merasa belum kudus, belum benar, kurang layak, masih belum, kamu masih harus begini dan gitu. Sudah berdoa berapa jam, masih kurang, terus masih rasa kurang. Oh enggak, si Anu berdoanya sampai semalam-malam, kamu harus gitu. Ya kan, kalau yang belum berdoa ada rasa bersalah karena belum berdoa. Nanti kalau sudah berdoa 1 jam rasa bersalah, kamu harusnya berdoanya 3 jam. Nanti sudah 3 jam nggak ada habis-habisnya. Itu yang ikan iblis serang. Terus banding-bandingin terus sama orang lain. Apalagi kalau saudara salah, wow, dia akan langsung panah api, ya kan? Tapi kalau saudara tahu berdiri langsung atas anugerah kebenaran, ya kan, saudara akan terus bisa berjalan dalam damai. Yaitu, ya kan, dengan bagaimana praktikinnya. Itu kan dikatakan orang yang ada orang yang kemudian indranya terlatih karena mereka suka praktek. Jadi jangan ini cuma sebagai teori. Oh saya sudah tahu, saya hey, praktekkan. Dengan apa? Kita ngakuin dan kita terapkan. Ya kayak contohnya, saya cuma kasih contoh aja. Saya sendiri waktu itu pernah melakukan kesalahan, ya kan, kekeliruan mungkin karena capek, sibuk atau apa. Kadang-kadang kita kan masih harus bertumbuh ya, jadi bisa salah lagi. Oke, waktu itu kita lagi mau check in, ya lagi udah nunggu lama, udah terus berdiri ngantri lama gitu kan, sudah ya, sudah delay lagi, ngantri lama, sudah gitu ngantri lama, saat terakhir, ya kan, saya kemudian mau ke kamar kecil. Udah mau dipanggil, saya mau ke kamar kecil. Jadi saya buru-buru kamar kecil, saya suruh saya sama anak saya suruh dia tunggu di situ. Udah gitu waktu udah selesai, karena kita sudah nomor 1 tadinya, kita ngantri itu nomor 1, saudara. Tapi karena kemudian saya harus ke kamar kecil segala macam, ya kan, kemudian akhirnya saya balik, saya suruh anak saya, kita langsung masuk dong. Mereka nggak kasih, mereka larang, ya kan, kita disuruh ke belakang lagi gitu loh. Jadi kemudian anak saya marah, Mami jangan begitu dong, saya kan malu depan orang-orang. Udah biarin aja, kita mundur lagi. Nah saya waktu itu kan lagi nggak dalam roh. Ini contohnya. Jadi ya udah saya, tapi kan gini, ya udah, anak saya marah, kesel, dia malu depan orang, suruh mundur gitu kan. Padahal dari mula tadi kita udah berdiri nomor 1 di situ. Ini itu terjadi ya. Akhirnya setelah kita masuk itu kan ke pesawat, anak saya cemberut, dia kesel. Saya juga, aduh Tuhan, di depan orang, ya kan, disuruh ditegur gitu kan, nggak enak kan. Terus saya juga rasa nggak enak. Nah ini kan, ini caranya praktek. Waduh, saya juga udah rasa bersalah, bodoh sekali depan orang gitu. Rasa bodoh. Tapi kemudian kalau kita sering ngakuin, apa-apa tuh jangan nunggu kalau ada masalah. Kalau kita sehari-hari suka menekunin, saudara, sangat-sangat membantu. Dan ini untuk apa aja? Saudara, kalau saudara tahu berdiri ini, saudara, tidak ada penyakit yang tidak bisa diatasi. Nanti saya akan harus kasih 1 ayat ini sebagai penutup. Nah, saudara, oke, kita di pesawat. Nah, karena saya juga suka sering ngomong, kemudian firman itu muncul dari diri saya. Saya kemudian terima pengampunan. Nah, itu kan saya udah salah. Saya nggak bijaksana, bikin orang kesel, ya kan? Jadi sempet kayak ditegur nggak enak gitu. Saya terima pengampunan, saya memberi ampun mereka karena bersikap mereka tidak adil, karena kita dulu udah nunggu lebih lama, mereka nggak adil, saya ngampunin mereka, ya kan? Saya ampunin anak saya, terus gini, saya ngampunin diri saya. Waktu saya mengampuni diri saya, Tuhan ingatkan begini, kamu harus bersikap baik sama diri kamu, karena saya juga, Tuhan bilang, saya bersikap baik sama kamu. Tuhan itu kan sempurna, betul nggak? Allah itu sempurna. Aku aja, dia bilang, bersikap baik sama kamu. Kamu harus bersikap baik sama dirimu. Dengan kata lain, jangan hukum dirimu. Jangan izinkan kalau kita udah salah, rasa menyesal. Aduh kenapa gini? Aduh seharusnya nggak gini. Tuhan bilang jangan. Kamu udah diampunin. Jadi kemudian saya kayak diingatkan, oh iya ya, ya udah, saya ampuni diri saya. Nggak, ya udah saya serahkan. Saya akan bersikap baik. Saya nggak akan izinkan perasaan ini yang bikin saya rasa down, rasa malu. Enggak. Saya sudah diampuni. Tuhan aja baik sama saya. Oke, semuanya oke. Saya sudah diampuni. Tuhan nggak ingat. Nah, saya ngaku nih, saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Darahnya sudah menguduskan saya. Saya tetap orang benar karena darah Yesus. Saudara, apa yang terjadi waktu saya mengakuin itu? Mengakuin percaya, mengakuin, ya kan? Saya ada damai.
saya ada damai. Setelah itu saya udah minta maaf sama anak saya. Dari situ karena saya damai, kita kemudian mulai ngobrol. Anak saya juga udah ampunin saya. Kita ngobrol biasa aja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa loh, saudara. Nah itu sering, berapa kali saya ajarkan ke orang itu punya anak saya juga pernah masalah dengan apa nih, di kantornya, di tempat kerja mereka, ada satu orang lagi dengan bosnya. Saya suruh praktek, pakai tuh anugerah kebenaran kamu, sehingga kamu nggak respon dari emosi, tapi respon dari posisi dari damai, bahwa kamu sudah diampunin, kamu nggak lagi dihukum, Yesus kebenaran kamu akan damai, kamu tidak akan dikontrol oleh kelakuan orang, kamu tidak bisa dikontrol oleh emosi orang, dan kamu bisa kasih respon dari hati yang tulus. Mereka praktik, mereka bilang loh, anak saya bilang, ya mam, setelah saya praktekkan itu dia berubah mam, dia malah curhat-curhat. Yang satu juga gitu, orang lain, ya Bu Monica, tadinya dia sifatnya suka ngeritik tuh, setelah itu dia berubah loh Bu Monica, dia jadi curhat-curhat katanya gitu. Anak saya juga gitu. Tadi yang satu lagi, ya mam, tadinya kita hampir berselisih, tapi waktu saya ingat tuh saya praktekkan, wah kita jadi malah ketawa-ketawa, semuanya jadi oke. Nah ini kan, di mana ada damai, di situ akan ada kesatuan. Nomor satu, di dalam keluarga kita dulu, dalam perkawinan keluarga, kita harus rela mau bertumbuh, mau berubah. Kita jangan pakai doa terus kita sendiri tidak izinkan firman itu merubahkan kita. Izinkan firman memerdekakan kita lebih lagi, sehingga kita nggak pakai doa fokus terus ke orang itu harus berubah, tapi kita lupa sama diri kita. Karena kesatuan itu mulai dari masing-masing kita. Dari kita mau terus bertumbuh, kita mau terus berakar, nanti akan lebih lagi kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya, satu hal yang saya mau kasih sebelum saya tutup, Roma, ini saya singkat aja, Roma 9 ayat 33, saudara. Yang percaya, tadi kan kita sudah baca bagaimana orang-orang yang sudah berapa ratus tahun, ribuan ya, mungkin sebelum Yesus datang, belajar mengenai Torah, hukum Taurat. Kenapa mereka nggak bisa? Kita bilang, karena Yesus tuh jadi batu sandungan untuk mereka. Bukannya jadi batu penjuri, jadi batu sandungan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak mencarinya dengan iman, tapi mencarinya bukan dengan menurut pengetahuan, pakai caranya sendiri. Ya kan? Jadi kita kalau cari Tuhan, kita mau mengenal Dia bukan dengan iman, ya kan? Nanti kita nggak bisa. Tapi firman Tuhan bilang gini, tapi Yesus adalah batu penjuru bagi orang yang mau percaya sama Dia sebagai kebenaran. Jadi kalau saudara terus percaya kepada Yesus sebagai kebenaran saudara, sebagai kesempurnaan saudara, kelayakan saudara di hadapan Allah, itu sebagai anugerah, bukan karena pelayanan saudara, bukan karena dedikasi saudara, bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena darahnya. Saya dibenarkan karena darah. Saudara selalu begitu. Dia ayat-ayatnya juga ada banyak ya di surat Rasul. Saudara mau berdiri atas ayat-ayat itu akan darah Yesus. Kita mengatakan saudara tidak akan dipermalukan. Saudara tidak akan dipermalukan. Wow. Jadi dalam segala situasi saudara tidak akan dipermalukan. Dahsyat kan? Amin. Itu sebabnya balik lagi, catat, pelajarin. Saudara selalu ada jalan keluar. Saudara tidak akan dipermalukan. Amin. Yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Percaya apa? Percaya Yesus sebagai anugerah kebenaran saudara, sebagai perkenanan Allah untuk saudara. Saudara tidak akan dipermalukan. Semuanya akan dipulihkan. Perkawinan saudara, ya kan, keluarga, hubungan saudara, kesehatan, keuangan, tempat tinggal, bisnis, pelayanan, Tuhan akan pulihkan terus. Kenapa? Karena kita nggak akan dipermalukan. Apa yang sudah dicuri sama iblis akan dipulihkan lebih lagi jadi yang terbaik. Amin, saudara. Kita akan penjamuan ya. Kita akan penjamuan, saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.